Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kuliah. Ini Salam. kuliah Big Data ya. Saking banyaknya kuliah, kadang-kadang bingung ini sekarang kuliah apa ya. Oke, kita share screen dulu. Tadi lupa share screen sampai. Ini jujur saya lagi lupa sih sebenarnya. Minggu lalu udah saya mana, udah lupa saya. Saya kalau udah seminggu udah mulai lupa. Minggu lalu ngerjain apa ya? Open course ITTS ACD. Kita perlu login buat ngelihat materi. Oke, kita masuk ke course-nya 2025. Ini Big Data. Mudah-mudahan semua mengerjakan UTS UAS dan teman-temannya supaya nilainya bagus. Minggu lalu saya mana ya, lupa. Kalau nggak salah saya jalanin ini ya, Orange. Kemudian saya nyobain jalanin semuanya sih, kira-kira kayak gitu. Kalau nggak Betul, betul. gitu ya, ntar gue jalanin dulu Orange-nya. Oke, VirtualBox sudah jalan. Ini dia orange-nya. Saya coba jalanin orange-nya. Start. Bentar, lihat dulu settingannya. Suka ngaco di networknya biasanya. Networknya udah bener. Ini ke LAN. Cable connected bener. Saya kasih 8 GB. Prosesornya 2 core. Mudah-mudahan cukup lah ya, segitu. Oke, saya jalanin orange-nya. Start. Sambil nunggu start, saya kasih tahu, saya ceritain dulu tadi pagi. Rekamannya ada di YouTube sih. Tadi pagi ya, YouTube-nya kayak gini lagi. Jadi tadi pagi saya ngasih apa, seminar atau workshop, kategorinya nggak tahu lah, ke Ikatan Pranata Komputer. Jadi kalau di dunia apa sih namanya, di dunia ASN tuh ada Pranata Komputer. Jadi kalau yang orang-orang IT, ininya namanya Pranata Komputer. Nah, ini kita bisa masuk ke studionya. Ini salah masuk saya. Masuknya harusnya pakai Ono Center. Balik dulu bentar. Jadi rekamannya saya upload ke channel Ono Center, bisa dilihat nih sebenarnya yang paling baru. Ini saya switch ke Ono Center. Nanti bisa dilihat di yang paling baru tuh ada yang tanggal 2025-05-05. Saya masuk ke ini dulu ya, ke YouTube Studio. Ada 2 video. Karena jam 10 itu mereka harus berdiri, udah gitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi Republik ini sekarang gitu, semua ASN jam 10 pagi harus berdiri, semua kerjaan dilepas, nyanyikan lagu Indonesia Raya. Wah, keren, Bo. Oke, kita masuk ke konten. Ini ada 2 nih, ada Prakom, transformasi digital sama demo sama praktek lah, kira-kira gitu. Ini silahkan dilihat. Isinya lebih ke arah SPB, sistem pemerintahan berbasis elektronik, tapi ujungnya AI. Jadi ujungnya apa yang diajarin hari ini sih sebenarnya. Tapi di situ dikasih lihat yang namanya transformasi digital seperti apa. Kita harus pakai proses mining sih buat bisa mining bisnis proses. Dari bisnis proses itu kita tahu mana yang nggak efisien segala macam, itu dipakai buat transformasi. Cuman yang paling lebih seru adalah bagaimana dari data-data yang ada kita bisa bikin keputusan ke depan. Nah, itu pakai AI. Jadi yang namanya sistem pemerintahan berbasis elektronik bukan sekedar bikin LAN sama data center. Ini orang-orang Kominfo banyak ngarahnya ke arah situ. Pusing kelihatnya. Jadi ada isu besar adalah bagaimana kita ngolah datanya tadi. Nah, ini harusnya yang bermain adalah orang-orang kayak BPS apa segala macam gitu ya. Ini bisa dilihat, kalau dilihat nih totalnya 1 jam 20 menit, ini ada 46 menit di sini. Jadi lumayan ini. Bisa dilihat lumayan ini, rekamannya panjang. Ada lagi rekaman yang lain, ya itulah yang cukup ini mah. Kalau mau lihat banyak video-video yang lain sih. Oke, tapi yang terkait AI sama hubungannya sama e-government yang ini. Cuma di sini ada tentang ambidextry. Itu
campuran antara resilience sama pokoknya yang satu untuk eksploitasi, satu eksplorasi, dari inovasi sama ya, eksplorasi dari organisasi pakai AI, kira-kira gitu. Ini ada Bu siapa namanya, Amira, dia dari BCA yang ngomong, kira-kira gitu. Silakan dilihat, ini seru-seru juga sih. Oke, kita akan lanjut ke sini, mudah-mudahan udah selesai booting. Oke, udah selesai. Kita akan masuk ke dalam sini. Ini saya tutup. Oke, sini saya gedein dikit biar enak lihatnya. Oke, sekarang saya aktifkan dulu virtual environment-nya. Oke, virtual environment. Python-nya saya pakai Python 3. Orange environment-nya diaktifin. Ini saya udah set sekarang versi-versinya segala macam. Sekarang saya aktifkan source orange environment bin activate. Udah aktif sekarang virtual environment-nya. Sekarang saya akan jalankan orange canvas. Nah, ini saya udah lupa saya sampai example yang mana yang dibahas. Saking banyaknya. Ya ntar kalau agak keulang ya nggak apa-apa ya. Tapi tolong ingetin aja, sudah saya mana kalau udah, nah ini udah mulai jalan dia. Butuh waktu aja buat jalanin. Nah, untuk sampai level ini banyak sekali ASN yang nggak ngerti. Jadi kita punya masalah besar karena kebanyakan kampus-kampus nggak ngajarin seperti ini. Nggak banyak dosen yang bisa ngajar seperti ini, padahal ini gampang sih sebenarnya. Cuman harus mau ngoprek dosennya. Kalau dosennya kagak ngoprek ya susah. Ini jujur dulu ya, saya belajar ini sendiri ya. Jadi bisa dibayangkan betapa serunya belajar itu sendiri. Kalau lu mau gue ajarin, enak. Ini masuk ke example. Kemarin sudah sampai PCA udah nih kayaknya, kalau nggak salah sih. PCA udah. Coba hierarchical clustering udah. Fitur ranking udah kayaknya ya. Nah, cross validation. Ini mungkin ngulang ya. Nanti kita pelan-pelan ke arah sebelah sana. Oke. Kita lihat dulu yang ini. Sorry, salah klik. Nah, ini cross validation, datanya itu data iris juga sama. Ini iris yang kita pakai. Oke. Nah, kemudian kita bisa lihat nih data table-nya iris bisa kayak yang kemarin, ada sepaleng, sepalbit, petaleng, petalet, petalwidth, udah gitu di sini ada klasifikasinya iris apa dia. Iris setosa, kalau kita ke bawahin bisa kita lihat setosa, versicolor dan virginica. Ada 3 jenis iris dengan berbagai ukuran. Nah, data ini kita masukin test score buat ngetes algoritma mana yang paling cocok buat dipakai buat nganalisa. Kita bisa lihat kalau ini ada linear regression, kita bisa konfigurasi sebenarnya di masing-masing algoritma parameternya seperti apa. Oke, dia pakai reach L2, lasso L1, nggak pakai regularization sama sekali juga bisa. Oke, cuman kalau mau tahu ini apa, makhluk apa ini, nah udah harus belajar. Ini makhluk apa sih? Cara belajarnya gini nih kalau mau tahu teknik belajarnya. Pakai ChatGPT. Jadi kalau belajar udah pakai ChatGPT aja dah, udah daripada nyari-nyari pening kepala. Mendingan kayak gini. Boleh di search juga boleh. Jelaskan regularization. Ini kita makanya apa tadi? Reach L2 ya. Beda antara reach L2 versus jadi teknik belajarnya gitu aja ya. Lasso 1. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jujur saya juga nggak hafal. Sambil belajar juga ingat-ingat lagi. Sebenarnya saya dulunya suka pakai linear regression sih. Versus not. Di linear regression. Jadi fungsinya apa bisa dilihat di sini ya. Jelaskan
beda antara, ini saya tambahin kata-kata lagi ya. Jelaskan kelebihan vs kekurangan, terus apa lagi? Kekurangan sama data seperti apa untuk masing-masing regularization. Oke, jadi bisa minta tolong sih sebenarnya. Jadi ASN itu apa ya? Wah, ASN nggak tahu, itu pegawai pemerintah ASN. Aparat sipil negara ASN, pegawai pemerintah lah, kira-kira gitu. Regulasi tanpa regulation menggunakan ordinary least square. Oke. Jadi yang tanpa regulation itu sederhana, mudah diinterpretasikan, cocok untuk data yang jumlah fiturnya sedikit dan tidak ada hubungan antar fitur lah, kira-kira kayak gitu. Kekurangannya sangat rentan terhadap overfitting jika jumlah fitur besar atau banyak saling tergantung ya. Overfitting itu kira-kira gini cara berpikirnya. Jadi kalau kita ngelihat satu data, sebuah kumpulan data, jangan sampai dia punya tendensi ke kumpulan data tertentu aja. Misal, ini minta maaf nih. Saya contohnya misalnya suku. Di Indonesia seringkali data itu data di Indonesia karena orang Jawa banyak. Karena orang Jawa banyak banget ya. Saya termasuk Jawa murtad, Jawa yang nggak bisa ngomong Jawa tuh ono contohnya. Nah, tapi orang Jawa tuh kan banyak. Terus ada karakternya. Ini kalau orangnya hidungnya pesek, matanya agak-agak sipit, bodinya nggak terlalu gede, udah gitu warna kulitnya kuning-kuning coklat, kayaknya Jawa. Nanti cek lagi orang kedua, sama kayak gitu lagi. Nah, kalau ke Sumatera kan ada orang Medan, orang Batak, polanya akan lain sama orang Jawa. Nanti ke Kalimantan ada orang Dayak segala macam, lebih putih, lebih cakep lah ya. Itu orang Dayak. Nanti ke timur ada orang Papua, polanya kayak gini. Tapi bayangkan kalau kita lihat dari jumlah data, pasti orang Jawa tuh pasti mendominasi datanya. Konsekuensinya kalau jumlah data orang Jawa yang terlalu banyak, algoritma akan selalu cenderung hasilnya menuju Jawa terus. Nah, itu namanya overfitting tuh. Kalau kayak gitu tuh overfitting. Oke. Tidak bisa melakukan seleksi fitur, cocoknya untuk dataset yang kecil. Oke. Tidak ada kolerasi antar datanya. Kira-kira gitulah. Oke. Jadi harus ngerti ini masing-masing itu apa kelebihan dan kekurangannya. Yang ini yang rich, kita makainya yang rich ya. L2. Mengurangi overfitting, memperkecil koefisien tanpa menghilangkannya, efektif dan menangani yang punya korelasi satu sama lain. Tidak bisa melakukan seleksi fitur, semua tetap fitur dalam model. Cocok untuk dataset yang punya banyak fitur dan korelasi tinggi, semua fitur dianggap relevan. Kalau yang ini, L1, itu melakukan seleksi fitur, mengurangi beberapa koefisien jadi 0. Di masing-masing. Caranya ngurangin, jadi ini persoalan matematikanya jadi A1 kali X1, A2 plus A2 kali X2 plus A3 X3, A4 X4 plus B sama dengan Y, kira-kira kayak gitu. Nah, A1, A2, A3-nya kalau dia mau ekstrim, A1 salah satu bisa dinolin. Jadi fitur itu bisa dihilangin sama dia. Itu L1 kira-kira gitu. Menghasilkan model tadinya yang modelnya kompleks biasanya lebih sederhana. Kurang efektif jika antar fitur ada korelasi. Kalau nggak ada korelasi nggak apa-apa dia. Cocok untuk yang dataset yang fiturnya banyak, terutama kalau tidak ada korelasi satu sama lain. Kalau ada korelasi nggak bagus nih. Jadi yang paling aman, jangan L1 aman kalau data gede tapi nggak ada korelasi. L2 aman untuk data gede tapi punya korelasi. Ini yang tanpa regularisasi itu kalau yang datanya kecil. Jadi kelihatan langsung di sini. Nih. Masing-masing kelebihan kekurangannya bisa. Jadi kalau nanti ngelihat coding kayak gini, ini harus dibaca, ini teh naon. Lasso tuh apa, RIS tuh apa, NaN tuh apa, terus ini apa gitu, harus dibaca sih semua. Ini
cara belajarnya gitu. Ini saya ngajarin cara belajar ya, karena nggak mungkin semuanya diajarin dalam kuliah. Ini saya kasih tahu dulu. Sebagian besar ilmunya tidak ada dalam kuliah nanti, karena kuliah ini waktunya terbatas, cuma 14 kali pertemuan sekitar 1,5 jam, 2 jam, nggak mungkin diajarin semuanya sih. Ini beres. Nah, di sini juga sama nih, di random forest juga sama, parameternya banyak. Di random forest, apa hubungannya jumlah tree. Jadi harus dalam kepala kita waktu ngelihat kayak ginian harus ngeklik. Ini kita perlu tanyain semua ke ChatGPT lah. Paling gampang selalu ChatGPT lah udah. Kalau nyari-nyari di buku-buku lagi pening kepala, mendingan ChatGPT nyari. Ini apa maksudnya number of tree itu buat apa di random forest learner? Apa fungsinya? Jadi dalam kepala harus banyak nanya ya. Ini random forest learner itu apa? Bedanya kekuatannya random forest versus logistics versus SVM itu apa? Harus bisa nanya-nanya seperti itu dalam kepala, gitu ya. Terus nanti masing-masing pasti punya parameter. Nanti nanya lagi kelebihan kekurangan parameter ini apa? Kapan parameter ini bisa kita pakai? Kapan parameter ini nggak perlu dipakai? Semua harus ditanyain sih, kira-kira gitu. Jadi di masing-masing model ada parameter dan harus ditanyain. Semuanya buat apa? Kalau mau lebih ekstrim lagi, nanti bisa masuk ke dalam modelnya sendiri. Ini sebenarnya algoritma buat nyari parameter model sih sebenarnya, bukan model itu sendiri. Ini parameter modelnya carinya gini. Nah, kita bisa tes masing-masing algoritma. Ini bisa masukin test score. Lihat hasilnya dengan data yang ada. Sebenarnya datanya data iris. Kita bisa lihat bahwa yang paling presisi adalah logistic regression. Yang kedua adalah random forest, yang paling bego adalah SVM learner. Kira-kira itu ya. Ini kelihatan dari sini. Oke. Tapi nanti tergantung datanya ya. Kalau datanya berubah, ini belum tentu kayak gini juga sih. Bisa berubah juga. Gitu. Jadi selalu paling baik adalah dites aja. Nih kita punya data, tes. Kita bisa tahu nanti yang paling bagus algoritma yang mana. Gitu. Tapi kita harus ngerti juga masing-masing algoritma plus minusnya apa. Gitu ya. Jadi caranya tahu gimana? Ya udah masukin. Ini kan ada ini tanyain lagi ke ChatGPT. Bandingkan antara linear bukan linear tadi ya. Tadi apa sih? Logistik ya. Oke. Mana tadi ChatGPT gue? Sini ya. Logistik. Jadi kalau logistic regression itu buat klasifikasi ya. Kalau linear regression itu biasanya saya pakai buat forecasting sih. Logistic regression plus random forest regression, dan terakhir apa tadi? SVM. Ini bisa kayak gitu caranya. Ini saya ngajarin cara belajar ya. Saya kalau ngajarin satu-satu mabok, edun, dan nggak penting-penting banget juga sih. Kita kan lebih ke user dari si algoritma. Kalau mau bikin algoritma itu sendiri, itu ada ilmunya dan males banget ilmunya. Ini perbandingan dari tiga ini ya, logistik, frame forest, support vector machine SVM. Oke, regression modelnya linear untuk klasifikasi biner sama multinominal. Biner itu maksudnya 0-1 ya, yes no. Pokoknya targetnya cuma 0 sama 1 atau beberapa target. Oke. Sederhana, mudah diinterpretasi, memberikan probabilitas yang bisa diprediksi, berguna untuk analisa risiko, cepat dalam pelatihan dan prediksi. Kira-kira kayak gitu. Kekurangannya kurang efektif untuk data yang hubungannya non-linear. Sensitif terhadap outliers. Kalau ada hubungan antar di sumbu X-nya ada hubungan, dia nggak bagus sih logistic regression. Outliers itu apa? Outliers itu kalau kita punya data, kan misalnya ada data yang ngumpul di tengah, atau ada 1-2 data yang jauh dari tengah-tengah itu yang jauh itu namanya outliers. Oke. Ini outliers itu berguna loh, jangan khawatir, jangan dibuang outliers. Contoh yang paling real yang saya pernah alamin pribadi itu Dian Sastro. Dian Sastro itu outliers. Jadi saya nganalisa data penjurian 1 Indonesia Award.
Kalau bangsanya Pak Emil Salim, Pak Fasri Jalal, Pak Bu Puni, Tri Mumpuni, terus ada Bu Nila Muluk dan sebagainya, sama saya, itu biasanya cara nilainya konservatif. Kita sebagai dosen, sebagai juri, biasanya ngasih nilai di tengah. Ya, ini rata-rata oke lah. Ini oke lah, tengah-tengah biasanya. Nggak mau ekstrim gitu kalau ngasih nilai. Jadi kita rata-rata kayak gitu. Dian Sastro, dia ekstrim nilainya. Yes, no. Jelek, bagus banget. Jelek, bagus banget. Nggak ada tengah-tengah dia. Nah, itu menarik. Jadi, kalau saya pengen ngelihat sesuatu, saya lebih seneng pakai gayanya Dian Sastro sih sebenarnya. Dia kalau nilai, parah banget. Itu. Jadi, bagus nih, Outliers itu. Kalau yang tengah-tengah bingung nganalisanya. Soalnya semua orang jadi sama. Jadi, kita bingung kalau yang tengah. Kalau Outliers, keren. Gitu. Cocok untuk apa? Yang ini ya, logistic regression untuk dataset dengan fitur yang tidak saling berkorelasi tinggi, klasifikasinya sederhana, sangat mudah diinterpretasi lah. Random forest ini punya pohon keputusan yang banyak, dapat menangani data dengan hubungan yang tidak linear dan punya interaksi kompleks antar fitur, sangat robust, sangat kuat. Supaya tidak overfitting. Juga dia tahulah mana yang dominan, mana yang enggak. Memberikan estimasi pentingnya fitur importance bisa lebih susah diinterpretasi dibandingkan model linear, memerlukan komputer yang lebih gede. Dataset besar, banyak fitur dan punya hubungan kompleks antar fitur. Ini oke banget untuk klasifikasi soal regresi yang punya akurasi yang tinggi. Cuman ini random forest tidak hanya buat klasifikasi aja ya. Dia bisa kita pakai juga untuk linear regression juga. Tadi kan logistik ya nih. Kalau logistik itu biasanya klasifikasi, kalau linear regression itu lebih forecasting. Ini dua makhluk ini beda ya antara logistik sama linear regression. Ya, ini random forest sudah, SVM. Dia nyari hyperplane yang optimal untuk misahin kelas. Jadi misalnya paling gampang sih kemarin tuh yang waktu kita nganalisa nganalisa kelompok-kelompok dari iris. Nah, dia akan nyari plane tuh bidang yang paling optimal buat misahin antar kelas. Jadi dia kalau dua dimensi jadi garis ya. Jadi dia akan nyari garis mana yang paling optimal buat misahin antar kelas. Itu mainnya SVM. Efektif untuk data yang dimensinya tinggi. Kalau punya hubungan nonlinear bisa juga oke banget buat ngatasin overfitting. Tapi kalau datasetnya besar, pening kepala dia. Memerlukan pemilihan karena parameter yang tepat. Nah, ini agak ribet nih karena parameternya harus di set yang benar. Jadi tergantung parameter juga sih nanti ujungnya. Gitu ya. Jadi kira-kira perbandingan singkatnya kayak gini. Jadi ini caranya kalau kita mau ngelihat masing-masing algoritma. Ini kita tidak ngelihat programming dari masing-masing, codingnya seperti apa. Ada codingnya dalamnya jangan khawatir. Ada codingnya. Dan jujur saya pernah ngoding. Saya pernah ngoding, tapi saya nggak ngoding sampai SVM segala macam. Saya coding yang linear regression. Cuman codingnya parah banget karena saya harus bikin model buat atom yang ada di dalam semikonduktor. Semikonduktor itu ini ya, transistor, laser, itu semua semikonduktor kita bikin pakai semikonduktor, dan saya harus bisa modeling itu pakai persamaan Fermi-Dirac dan sebagainya. Jadi itu modelnya pakai persamaan eksponensial sih. Jadi agak pening karena kalau eksponensial angkanya naiknya cepet banget. Jadi berbahaya sih sebenarnya. Dia gampang tidak stabil tuh algoritmanya. Jadi saya pernah masuk ke dalam seperti itu dan capek di dalam situ. Mendingan kita pakai yang udah jadi. Kalau udah level kayak gini udah pakai yang jadi aja daripada pusing kepala dah. Ini udah ya tadi ya. Jadi yang paling bagus logistic regression, kedua random forest, yang ketiga SVM. Udah tahu kayak gitu, kita bisa ngelihat juga tingkat kebingungan si algoritma. Ini namanya confusion matrix. Algoritma bingungnya seperti apa. Yang paling bagus, ini ada actual, ini ada predicted.
Yang Iris Setosa actual 50, predicted 50. Jadi benar semua. Antara yang benar sama yang prediksinya sama persis gitu. Jadi nggak masalah di Iris Setosa. Kalau yang di sini versi color hanya 46 yang berhasil diprediksi benar. Ada 2 yang salah. Ada 4 di sini salah. Oh, yang ini gesernya ke sini ya. Keempat yang ini. Jadi 46, 4 gagal. Yang Virginica hanya 48 yang berhasil, 2 gagal. Ini kalau pakai logistic regression. Jadi yang miss-nya ada 6. Kalau di Random Forest miss-nya ada 7. Kalau di SVM ada 8 yang miss. Jadi kita bisa lihat tingkat kesulitannya kayak gini nih. 6, 7, 8. Tuh, beres ya. Jadi ini teknik buat ngelihat seberapa parah sebuah algoritma buat misahin. Nah, ini kan klasifikasi doang sih sebenarnya. Antara Iris Setosa versi color Virginica nggak gampang misahinnya karena ada yang overlap di sini, ada yang salah misahin. Tuh, ini udah kelihatan proportion prediction. Oh, ini berapa persennya? Ini 100% berhasil diprediksi, 93,8, 90,4. Kalau ini dari actual. Oh, ini persen terhadap prediksi, persen terhadap actual. Kalau yang ini probabilitasnya. Oke, udah dapat. Yang ini coba kita lanjut. Ini adalah di confusion matrix. Oh, kalau ini harus ngubungin antara confusion sama data table. Ini kita punya data table. Ini confusion matrixnya. Oke, saya kecilin lagi. Mana itunya? Ini dia. Oke. Kita paling enak yang number of instance saja, lebih gampang. Kita masuk ke logic regression, mana yang gagalnya ini bisa dicatat sih sebenarnya. Ini yang klik nomor 4, ini adalah yang ini yang gagal. Jadi yang benernya versi color di logistic regressionnya Virginica semua. Terus angkanya bisa kita lihat di sini. Ya. Angkanya berapa. Ini bisa di save sih sebenarnya. Ada menu save-nya nggak? Ada save-nya loh. Oh, bukan di sini save-nya. Jadi kalau kita mau save, sebenarnya caranya cuma gini doang. Oh, sorry. Sini. Ini kan kita bisa select. Ini bisa kita save sebenarnya data. Ini bisa save data. Kita kalau sambungin kayak gini, kalau kita select bisa kita save sih sebenarnya. Gitu. Jadi data yang bermasalah bisa kita save. Dari situ kita bisa analisa. Data mana yang aja yang bermasalah. Kira-kira kayak gitu teknik analisanya. Oke. Nah, mana dia? Oke. Ini yang actualnya versi color, keluarnya Virginica. Ini actualnya Virginica, keluarnya versi color. Oke, prediksinya padahal aslinya Virginica, tapi ininya versi color. Kira-kira kayak gitu. Ini kalau di logistik. Kalau di sini kita bisa lihat. Bentar. Coba. Gue pengen tahu. Nih, angkanya 56, 59, 60, 64. Coba kalau gue rubah ke sini. Beda titik nih. 59, 60-nya masih sama, ada 67. Jadi ada yang beda. Kalau yang di sini, beda juga. Jadi titiknya beda ternyata. Titik-titiknya lain. Nggak sama antara 3 algoritma ini, titiknya beda-beda. Kegagalannya di titik yang beda, gitu ya. Nah, ini kalau kita lagi ngoding kayak gini, kita harus sadar bahwa algoritma itu punya error. Itu aja sadar. Jangan pernah percaya 100% pada algoritma. Dan ini juga terjadi di LLM, di ChatGPT segala macam. Jangan 100% percaya sama outputnya makhluk-makhluk itu. Karena ada errornya sih. Ini contohnya errornya kayak gini. Oke, ini tutup dulu. Ini udah kebayang. Ini yang sini udah kebayang kayak gini. Ini saya buang dulu. Oke, saya ngambil contoh yang lain lagi. Ini udah hierarchical ranking, cross validation udah. Sekarang kita bisa ngelihat misclassification-nya. Oke. Nah, ini kita datanya apa ini? Datanya Iris juga sama. Oke. Di test score pakai logistik kita bisa dapat precision-nya 96,7%.
Oke. Ini tergantung cross validation-nya ya. Kita cek 10 kali, ini bisa kita rubah-rubah nanti. Oke. Kalau kita 20 kali hasilnya kayak gimana? Ini dia kerjain lagi. 96,0. Tadi 96,7, sekarang 96,0. Coba kalau kita 5 kali, efeknya kayak gimana? 96,7 kalau 3 kali. 96,7, 2 kali, 97,4. Oke. Jadi bisa beda banget. Atau kita mainan di sini. Bisa mainnya dirubah. Ini 96,3 kalau kita pakai training size-nya 66%. Coba kalau kita training size-nya 90%, berapa persen dia? 96,7. Kalau 95%, 96,3. Jadi kita bisa mainan di sini sih. Oke, training size 90, repeat train testnya berapa kali? Bisa 10 kali, bisa 20 kali. Coba kita lihat. Ini 90. Tapi kita lumayan sih dapatnya 96, 90 sekian, itu bagus banget sih sebenarnya. Oke, jadi kita bisa mainin di sini dan angka ini akan berubah. Oke, nah dari situ kita bisa lihat di confusion matrix lagi. Jadi nanti dimainkan dengan datanya beda ya. Oh, karena ini kita mainnya di sininya kita mainin banget sih tadi. Oke, kok gini sih? Di sininya yang kita mainkan sekali. Oke, nih, kita mainin di sebelah sini nih sekarang. Training setnya misalnya kita bikin 60%. 20 kali, ini berapa nih angkanya? Oh, berubah kan? Jadi main banget di sebelah sini sih. Kalau kita bikin cross validation gimana? Ini 50, kalau kita bikin 10, sama dia harusnya. Oh, sama, benar. Cuman yang ini, yang random sampling ini yang bikin angka ini naik banget. Jadi kira-kira gitulah cara mainnya buat menentukan seberapa bagus algoritma yang kita pakai, bahwa sekian persen ada di mana gitu. Ini aja udah kelihatan banget sih. Kira-kira kayak gitu. Oh, ini sekalian dia kasih ini ya, scatter plotnya. Yang miss-nya. Ini yang miss-nya doang yang kita plot. Jadi yang di luar diagonal. Ini ada 5 biji. Coba kalau saya ini scatter plot, saya ganti di sini. Sekarang saya rubah ke random sampling. Scatter plotnya gimana? Ini kelihatan bertambah. Ini dengan training setnya 60% ya. Kalau training setnya saya bikin 95%, ini yang mana nih? Lebih bagus kan? Jadi training set kalau dinaikkan, kemungkinan salah jadi makin kecil. Kira-kira kayak gitu sih. Ini 90%, masih sama nggak? Ini cuma 4 nih. Naik dia 5. Kalau saya bikin 80%, training setnya naik lagi 1, jadi 6. Jadi kalau training setnya kita turunin, tingkat kebingungannya dia naik sih. Jadi tingkat kesalahannya jadi naik nih. Kalau training setnya kita turunin. Yang parah kalau training setnya misalnya 10%. Banyak salahnya itu. Jangan khawatir. Salahnya parah banget. Ini cuma 10% training setnya ya. Jadi makanya kita pakai training setnya biasanya 70%, 80%. Precisionnya sih masih oke sih, di atas 90 sih. Jadi ini training set ini akan menentukan precision dan tingkat. Tapi yang menarik ini perhatiin kesalahannya ada di daerah batas. Ini kan ada daerah merah, ada daerah hijau ya, batas. Di sini yang salahnya banyak. Yang ini nggak ada salah, yang dari sini ke sini nggak ada salah, sana nggak ada yang salah. Tapi perbatasan ini banyak salahnya. Kira-kira kayak gitu. Jadi enaknya tuh kayak gitu kalau udah ngelihat nih. Nanti tergantung repeat train testnya mau berapa kali. Coba kita gedein 100 kali ya. Ini kan segini banyak ya. Coba.
ngefek kagak. Rada lama ya. Nggak berubah. Jadi nggak ngefek. Oke, tapi kalau ini gue turunin ke 20%, nah horor deh. Ini training setnya cuma dikit ya, 20%. Sisanya buat tes soalnya. Kemungkinan besar salahnya banyak ya. Coba lihat. Parah kan? Jadi ini sangat fatal. Jadi ini repeat train testnya nggak terlalu ngefek sih sebenarnya. Yang akan ngefek banget adalah jumlah training set. Kalau mau ekstrim, kalau bisa 100% training setnya. Nggak ada test set gitu. Tapi biasanya saya caranya gini, kita cari berapa persen dulu. Oh oke, datanya udah bagus, ya udah kita ambil 100% juga nggak apa-apa sih habis itu. Ini 100 kali. Wah, jangan 100 kali, jangan 10 kali juga nggak apa-apa dah. Deh, dapat di sini. Beres ya? Oke. Ini udah beres, kita buang. Masuk lagi ke example. Jadi kita sudah sampai ke where are the misclassification, udah dapat. Sekarang kita melakukan processing text. Oke. Ini oh, dia loading. Aduh. Don't send. Ignore. Dapat nggak? Wah, kacau nih. Oke. Jadi ini file, isinya cerita rakyat, ada title, abstrak, ada konten, kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, di sini isinya bisa kita lihat di sini nih harusnya. Nah, ini cerita anak-anak ya. Ada Cinderella, ada Hansel and Gretel, ada Jornida Jornidel, nggak tahu apa tuh. Little Red Riding Hood, Old Sultan, apa banyak Rapunzel, Snow White. Ini cerita-cerita yang dimasukin ke Disney lah. Kalau lihat kartunnya Disney, cerita-cerita yang kayak gini nih masuk. Oke, ini ada teksnya, ini ada judulnya, kira-kira kayak gitu. Nah, jadi ini kita udah analisa teks nih sekarang. Yang kita analisa teks bukan angka. Kalau tadi kan yang kita analisa tuh angka ya. Sekarang kita akan coba belajar menganalisa teks. Oke. Jadi bentuk ceritanya kayak gini. Dari situ kita pre-process dulu teksnya biasanya. Biasanya kita akan menghilangkan stop words. Stop words adalah kata-kata penghubung yang mau kita buangkan. Terus kita misalnya semua huruf jadi huruf kecil. Kalau ada HTML, ada URL bisa kita buang juga kalau perlu. Jadi semua HTML, URL kita buang-buangin. Terus kita ngambil kata. Terus stop words dibuang. Stop words itu kata penghubung ya. Kita buangin stop words-nya. Kalau mau enak sih stop words-nya kita bikin file teks yang isinya stop words. Bisa kita bikin sih file teksnya. Jadi isinya cuman and, the, in, an. Jadi kata-kata bahasa Inggris kita masukin aja ke file teks itu. Cuman sebaiknya agak ilmiah dikit. Jadi teknik yang biasa saya pakai adalah saya akan ngitung kata-katanya ada berapa aja, ada kata apa yang keluar dan jumlahnya berapa. Kalau kata-kata itu merupakan kata penghubung, saya masukin ke file teks yang buat stop words tadi. Nah, ini cuma ini aja sih. Jadi dia regular expression, dia akan ngambil word, terus stop words-nya dipakai supaya semua stop words-nya dihilangin. Nah, sekarang kita langsung masuk ke sini nih, word cloud-nya. Hasilnya kayak gimana? Nih word cloud-nya. Kira-kira kayak gini lah. Cuman ini miring-miring, supaya kagak miring, saya tilt-nya jangan segini, saya tilt-nya 0 aja dah. Saya nggak suka miring-miring, bingung bacanya. Nah, ini yang dari semua teks tadi, kita bisa ngelihat yang paling banyak keluar kata-katanya adalah said, siapa berkata, one itu seseorang. Terus little, came. Nih, when. Jadi jalan lah, kira-kira kayak gitu. Jadi kata-kata yang banyak keluar yang ini. Kalau dalam dunia teks ini kira-kira kita bisa tahu, oh oke, berarti kayaknya ini banyak si raja berkata apa, si ini berkata apa. Jadi kata said itu jadi dominan banget. Karena itu, kalau ini kan cerita anak kecil ya.
Ini banyak mainnya kata-kata, siapa berkata apa gitu. Terus ada yang jalan, ini ada little segala macam. Kira-kira gitu. Nah, sekarang kalau mau digombalin, ini saya ganti, ini saya buang, remove. Oke, ini buang aja lah. Oke, sekarang saya akan ngambil sumber teks miningnya Wikipedia paling gampang. Oke, English, oke. Mau berapa artikel bisa di-set di sini. Kata yang dipakai Trump. Search. Ini 10 artikel tentang Trump yang diambil. Oke, udah diambil. Masih loading di sebelah sininya. Masih ngambil, belum saya kirimin ke yang ini ya. Alah, ngeheng sih. Alah, nggak bisa. Yaudah, coba bisa nggak? Ini kalau kita mau ngeliat di sini korpusnya. Jadi ada Donald Trump itu siapa? Ini ada lagi. Ini di urusan Wikipedia ya. Cuma dapat 6 kata. Yang ketiga adalah Trumpisme. Oh, MAGA tuh Make America Great Again. MAGA Movement. Oh, itu tuh baru tahu saya. Sering banget soalnya di berita-berita luar negeri, berita dari Amerika ya, MAGA. Apa itu MAGA? Oh, ternyata Make America Great Again. Jadi mereka lagi jatuh sih, Amerika lagi jatuh. Terus Second Cabinet of Donald Trump, Family of Donald Trump, terus Donald Trump Jr., siapa segala macam. Tahun 77 ya. Don Jr., American businessman, political activist, eldest son of ini. Tahun 77, lebih muda daripada saya dong, saya lebih tua daripada dia. Lebih muda. Oke, sekarang kita coba lihat efeknya dari situ. Oke, jadi ini beritanya seperti itu. Ada makhluk apa aja di situ, kita bisa kirim ini ke sini, dianalisa di sini, terus kita bisa lihat word cloud-nya. Oke, jadi kalau kita pakai kata Trump, kelihatan bahwa dia ada presiden, Trump, politik, urusannya banyak, ada election 2020, 2024, 2020 kayaknya ada masalah di si Trump itu bikin apalah, nggak tahu saya. Ada Trumpisme dan sebagainya, bisa kelihatan di sini. Jadi kelihatan Trump itu presiden lah, kira-kira kayak itu, dia mainnya politik, kira-kira kayak itu. Oke, sekarang kalau saya ganti sama yang lain, misalnya Prabowo. Ini adanya di Wikipedia bahasa Inggris ya. Ini kita pakai language-nya Inggris ya. Kalau kita search Prabowo di Wikipedia bahasa Inggris, keluarnya apa? Oke, lagi loading. Oke, kita coba lihat, udah selesai nih. Prabowo adalah Indonesia presiden. Jokowi. Nempel sama Jokowi ternyata. Presiden juga. Ada Subiakto kecil, ada Gibran kecil, ada protes yang nempel sama Prabowo itu. Kira-kira kayak gini, kelihatan petanya Prabowo kira-kira kayak gini. Gitu ya. Kalau mau gombal lagi, ini saya ganti ya, misalnya Wikipedia saya ganti. Saya ganti sama Guardian. Guardian tuh ini ya, Guardian tuh. Wait, oke. Guardian tuh apa sih? Koran lah. Coba kita lihat Guardian. Waduh. Coba pakai tes mau nggak ya? Mudah-mudahan mau ya. Pakai API-nya tes. Ini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, ini setahun kebanyakan. Jangan setahun pisan tuh. Dari Januari aja ya, Januari 2005 sampai hari ini. Oke. Saya cuma ngambil headline sama konten aja. Keywordnya adalah Indonesia.
ada berita tentang apa aja Indonesia di Guardian di Amerika. Jadi kita bisa ngelihat persepsi koran di Amerika terhadap Indonesia seperti apa. Kira-kira kayak gitulah. Oke, 5. Lah, kok jadi tanggal 24 lagi? Setahun nih diambil. Parah. Parah setahun. Aduh, parah banget. Dia ngambilnya setahun. Ada 500 berita yang diambil. Dan kita akan analisa dari 500 berita. Jadi gini teknik mainnya seperti kira-kira kayak gini sih. Ini harusnya dipakai sama Kemlu buat analisa. Ini tekniknya adalah teknik baca koran. Gimana caranya si AI machine learning baca koran terus kasih kita isu apa yang muncul tentang Indonesia di The Guardian. Ini ada New York Times, ini ada PubMed, itu buat medical sih. Oke, masih 10 lagi yang harus diambil. Oke, selesai. Keambil semuanya. Beritanya bisa dilihat di sini sih sebenarnya. Ini berita-beritanya. Bisa dilihat. Cuman kalau baca kayak gini males kan? Saya juga males buat baca. Ini akan diginiin kalau baca. Nah, udah. Kirimlah ke preprocess text. Terus nanti keluarin korpusnya. Oke, bentar. Nunggu dulu bentar. Deh. Nah, mulai dah. Ini Indonesia ya. Jadi keywordnya Indonesia. Kata yang penting yang sering keluar di Indonesia adalah Australia. Ini menarik loh. Kita masukin katanya Indonesia. Tapi yang keluarnya Australia sama Australian. Indonesia-nya nggak ada dikit. Mana Indonesia-nya nggak kelihatan. Ada nih Indonesia. Kecil. Kalah sama Australia. Oke. Dutton tuh siapa nggak tahu. Ini kayaknya Labour adalah partai buruhnya Amerika. Ini ada government, minister, kayak gini. Jadi kelihatan bahwa walaupun kita masukin kata kuncinya Indonesia, yang muncul Australia. Itu. Ini ada tarif, ada polis, ya menarik kan? Yang keluarnya Australia. Jadi caranya gitu sih. Nah, yang seru lagi adalah bisa nggak kita coba bentar. Ini uji coba ya, uji coba. Kita akan pakai 100 token yang sering keluar. Token adalah kata yang sering keluar ya. Kalau mau gombal jangan 100 lah. Kita kejadian 50 aja. Atau 70 kali ya. Jadi kita ngambil 70 kata yang sering keluar yang diambil. Nah, ini uji coba bisa nggak? Saya akan rubah korpus jadi network. Oke. Dari sini. Korpus jadi network. Bisa nggak? Terus install. Oh alah. Belum saya install rupanya network add-ons-nya. Coba, bentar. Saya install dulu bentar. Add-ons network. Mudah-mudahan bisa nih. Network. Belum diinstal. Bener, saudara-saudara. Belum diinstal. Saya install dulu. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Biasanya saya harus mati nyalain lagi si orange-nya buat nginstall ini semua. Oke. Nah, di network ini, kenapa saya tertarik sama network? Sebetulnya kalau tadi kan yang word cloud, kita cuma bisa memvisualisasi kata yang sering muncul. Tapi kita tidak bisa memvisualisasi hubungan antar kata. Sebelum kata ini ada kata apa, sesudah kata ini ada kata apa. Hubungan antar kata itu penting buat ngelihat konteks. Kalau jumlah kata, kita bisa tahu isu apa, isu yang sering muncul apa sih tadi yang Indonesia yang muncul isunya Australia sih sebenarnya. Tapi kita tidak tahu Australia ini urusannya apa. Jadi kita harus tahu sebelum kata Australia ada kata apa, sesudah kata Australia ada kata apa. Itu kelihatan dari network sih sebenarnya. Cuman lama yang installnya ya. Lama. Mudah-mudahan bisa. Kalau enggak, kacau nih ceritanya semua. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada. Ini nungguin mah nyebelin ya. Salah, harusnya jangan diklik lah. Ini cari resiko banget ini ngeklik. Resikonya ketinggian. Ya, ngedownloadnya lama. Saudara-saudara. Coba kita lihat lagi ngapain. Oh, ini dia kelihatan prosesnya. Orange Network. Sekarang lagi building.
Oke, recurrent build started. Ini jadi kita bisa ngeliat di belakang layar apa yang sedang terjadi sih. Oke, backend dependency lagi diinstal, start. Oke, harus sampai finish semuanya sih. Ini belum, ini masih banyak prosesnya. Oke, mudah-mudahan bisa. Masih jalan dia, nggak bisa dilihat dari situ. Ngeliatnya dari sini sih sebenarnya. Yang terjadi di backendnya lagi kayak gimana gitu. Oke, ini lagi satisfy, nggak ada error sejauh ini. Oke, tidak ada error. Kita bikin wheel-nya untuk Orange 3 Network. Kalau udah, nanti diinstal semuanya. Jadi install plugin kira-kira kayak gini sih. Oke. Tapi ini kalau diperhatiin ini semua Python ya. Kita makainya Qt. Kelihatan di sini pakai Qt mana nih? Ada Qt console. Dia makainya Qt. Kelihatan ini Python banget sih sebenarnya. Dan ini kelihatan Python 3.12. 3.12 rata-rata makanya 3.12 semua. Successfully built Orange 3. Coba kita lihat di sini. Masih belum diinstal. Orange need to be restarted for changes to take effect. Saya close later aja ya. Saya akan, nah udah saya tutup dulu. Close without saving. Oke. Coba lihat. Close without saving. Oke. Clear layar. Saya jalanin Orange Canvas-nya lagi. Oke, itu ngasih lihat gimana caranya nambahin plugin ya. Ternyata yang network belum ditambah pluginnya. No. Oke, mana tadi? Yang teks. Text processing. Oke. Ignore. Harusnya itu ada sesuatu yang error sih sebenarnya. Cuman malas saja. Ini green tails. Oh, tadi saya ganti ya. Kalau nggak green tails, ya nggak apa-apa, kita ganti aja lah. Remove. Ini saya buang green tails-nya. Ini bisa dibuang semua juga sih. Oke, ini dibuang juga. Oke, saya akan ngambil tadi dari New York Times, Guardian ya. Oke, Indonesian. Bisa nggak saya ganti? Supaya nggak terlalu jauh ya. Januari, tanggal 1. Nih, tanggal 1 Januari sampai bulan 5. Biar cepet ya. Ini cuma 190 berita doang ya. 190 artikel doang yang di-download. 110, 120, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 nih, ntar lagi. Oke. Dapat 189 artikel. Kalau mau ngeliat artikelnya bisa kita kirim ke Corpus Viewer. Ini artikelnya. Dutton Admit. Wah, seru nih urusannya. Ini urusannya tentang military aircraft base Indonesia dari Rusia. Gila aja tuh. Saya sih udah pusing kepala lah. Saya nggak pro Rusia soalnya. Ya udah, nih terusin dulu ke sini. Oke, ini kita akan coba mainkan di most frequent tokens. Jangan dulu lah. Kita ambil semuanya dulu biar kelihatan. Nih langsung workload-nya lagi dibuat. Wash, jangan dimiringin. Dutton lagi, Trump.
keywordnya Indonesia yang keluar Trump, Dutton, SES, tarif, coalition. Indonesianya hilang mana Indonesianya hilang? Ini dikit kecil banget Indonesia. Jadi Indonesia nggak penting sih sebenarnya. Yang lebih penting Australia sih. Ini Dutton nih orang Australia nih kayaknya Australia. Trump. Jadi Indonesia nggak dilihat sama mereka sih sebenarnya. Ya nasib lah. Bagus juga sih kita nggak kelihatan. Kalau kita kelihatan berbahaya. Biasanya mereka suka pasang kuda-kuda. Nah sekarang saya akan rubah ini supaya hanya jangan dirubah dulu ya. Biar kita pengen lihat efeknya jadi seperti apa. Saya pengen lihat networknya. Kita sambungin dari sini ke network. Oke. Tapi semua kata akan dikirim nih. Semua katanya dikirim ke network. Oke. Jadi kalau main, kalau nge-lab nih bahasanya orang-orang sih. Kalau kita lagi nge-lab kayak gini, dicoba-cobain aja efeknya kayak gimana. Oke. Nah ini tipenya no type word. Oke. Windows 1 start. Jadi kita dapat berapa nih sekarang? Oke, dapat 2.000. Wah, ini mah susah ngelihatnya. Thresholdnya dinaikin lah ya, jangan 1. Misalnya 10. Ada 23.000, kalau 100 masih 23.000 ya. Kalau 1.000 window size-nya threshold, frekuensi threshold, sorry. 10. Di sini yang frekuensi threshold yang saya mainin 10. Baiknya gimana? Ini frekuensi banyaknya kata itu muncul sih sebenarnya. Saya nggak mau yang kata-kata yang nggak penting, buang aja udah. Nah ini turun tinggal 4.000. Kalau saya bikin 100, tinggal 500. Coba kalau saya bikin 1.000, harusnya tinggal 5. Oke, 15 ya, kita lihat ya. Kalau terlalu dikit kita tambahin ntar. Oke, kita punya network sih sekarang. Kita pengen visualisasi networknya pakai ini saya udah punya ini baru, kelompok baru. Ini text mining. Ini ada network di sini. Nah, network analysis atau yang ini ya. Saya lupa antara dua ini, antara network analysis sama network cluster. Ini coba kalau pakai ini bisa nggak? Saya nggak tahu nih. Network analysis. Ada item segala macam nih. Kayaknya susah. Coba clustering. Langsung crash dia. Oke. Bukan. Kalau network explore, mudah-mudahan nyambung. Oke, coba kita lihat. Nah, ini mulai kelihatan. Kata ini berhubungan sama kata apa? Ini kelihatan ada yang garisnya apa sih namanya? Garisnya tipis, ada garisnya tebal. Di sini ada government says Dutton. Government says, ada coalition, labor coalition says Albanese. Jadi kira-kira hubungannya kayak gini sih. Ini ada Trump di sebelah sini. Oke, ada tarif, ada US, ada Australia. Jadi ada sisi Trump, ada sisi Dutton. Dutton bermain, Dutton akan main sama kata-kata labor, coalition, Albanese, ada government. Di sisi satu lagi ada Trump, tarif US. Jadi ini bikin kacau juga nih, Trump, tarif US itu bikin kacau banget. Ini Dutton itu orang Australia kayaknya ya. Siapa sih tadi? Dutton apa sih namanya? Lupa. Nah, ini kita bisa ganti di sini.
Ini kita giniin. Nah, kita mainkan di sebelah sini sih. Oke. Jadi kita punya jaringan seperti ini. Kita naikin ini 1000 ya. Kita ganti jadi 500 misalnya. Jumlahnya akan naik. Nanti kita bisa lihat kata-kata apa lagi yang muncul dan dari situ kita bisa lihat konteksnya sih sebenarnya. Oke. Ini kata-kata yang selalu muncul. Trump. Ini bisa digeser-geser harusnya. Wait, nggak bisa. Oke. Ya udah. Bisa nggak ya? Node size. Oke. Kita jadi ngelihat banget. Nah, ini kalau pengen ngelihat terlalu gelap. Nah, ini udah mulai oke nih. Ini edge width. Kita bisa ngelihat kata-kata mana yang berhubungan sama siapa. Ini Trump, Presiden Donald Trump US, tarif. Ini satu kata, satu kelompok yang bikin gara-gara. Kata yang lain di sini adalah Dutton says Labor Coalition Government Australia. Jadi ini ada Dutton ini, Peter Dutton. Siapa sih Peter Dutton? Coba kita cek. Pakai ini aja ya. Siapakah Peter Dutton Australia? Pengen tahu aja sih. Saya jarang baca berita soalnya. Oke. Peter Craig Dutton, seorang politikus konservatif menjabat sebagai ketua Partai Liberal, partai oposisi 2022 hingga 2025 sampai hari ini sebetulnya. Dia mulai dari pemilihan Dixon di Queensland 2001 hingga kekalahannya di pemilu federal 2025 sebelum terjun ke bekerja detektif polisi di Queensland. Oke. Karir pada usia 30, anggota parlemen 2021, dia memegang posisi penting, Menteri Imigrasi. Auskus. Wow, oke. Terlalu mirip dengan pendekatan Donald Trump. Langsung dihajar di Australia. Keren sih. Iya emang. Kalau yang pro Donald Trump. Tapi saya ada masalah lagi. Satu lagi yang Rusia. Sama juga brengseknya. Oke. Sip. Jadi kira-kira kayak gitu ya. Kelihatan isu besarnya. Jadi kelihatan kalau cuma dari kata-kata aja kita nggak bisa ngelihat konteks. Dari ini kita bisa lihat hubungan. Jadi dari situ kita bisa dapetin graf. Ini istilahnya graf. Bukan graf. Jadi orang-orang tuh kadang-kadang ngomongnya dia pikir katanya kata yang dipakai adalah grafik, padahal bukan graf. GRAPH tanpa IC. Graf tuh ini kayak gini. Graf tuh kayak gini ya. Jadi nanti kalau belajar yang namanya graf tuh yang kayak gini bentuknya. Kita bisa lihat konteks dari satu kata. Dia nempelnya sama kata apa aja. Nah, kelihatan ini hubungannya kayak gini. Teknik graf ini juga dipakai di sini. Drone. Imprint. Dia pakai graf. Pakai graf ini makhluk ini. Nih. Nah, ini graf juga yang dimainin nih. Oke. Jadi graf banget. Ini yang bikin namanya Ismail. Ini yang nunjuk namanya Ono. Oke. Ya kebetulan ini yang bikin Ismail Fahmi. Ismail Fahmi muridnya Ono juga sih. Dia ini adalah murid ini ITB. Saya bimbing sarjananya skripsinya Ismail Fahmi di ITB. Kira-kira gitu. Oke, sekarang kita akan coba lihat lagi yang lain. Ini udah beres. Jadi ini menariknya mainan kayak gini. Ini tadi kan saya tambah-tambahin aja Network Explorer, Corpus to Network. Ini harus eksplorasi aja sih sebenarnya. Gitu. Nih, sekarang kita coba lihat lagi. Ini kita buang dulu ya.
Example workflow. Text processing udah, back of words. Open. Back of words itu kita bisa ngelihat koordinat dari sebuah dokumen, kira-kira kayak gitu. Kata ini ada berapa sih, kata ini ada berapa sih, kata ini ada berapa sih, kata ini ada berapa, kira-kira gitu. Tapi intinya dia dari korpus ini cerita Disney yang tadi ya, ada Cinderella apa segala macam, kemudian dimasukin ke dalam pre-process text. Kita bisa ngilangin stop words di sini. Yang penting di sini sebenarnya hilangin stop words, soalnya kata penghubung itu nggak penting banget buat dianalisa. Oke, terus dari situ kita masukin back of words. Oke, dan kita akan masukin frekuensi setiap kata ke dalam back of words. Kita ada pilihannya, ada linear, binary, sublinear. Ini kita pakai count aja, bukan yes no. Oke, nah kita bisa lihat datanya kayak gini ntar. Ini dia back of words yang warna putih ya. Kita gede ini. Nah, kelihatan kata able 1, kata accord 1, actual 1. Jadi untuk masing-masing cerita kita dapetin koordinat dari dokumen tadi. Oke, jadi ini koordinat. Bentuknya koordinat. Jadi kalau kita kalau koordinat itu biasanya 3 dimensi, misalnya X, Y, Z. X-nya 20, Y-nya berapa, Z-nya berapa, kita dapat titiknya. Kalau ini yang jadi koordinat bukan X, Y, Z, tapi katanya adalah koordinat. Ini parah banget sih konsepnya. Jadi masing-masing kata jadi koordinat. Jadi kita bisa tahu koordinatnya si dokumen yang cerita yang ini kayak gimana, koordinat cerita ini kayak gimana, koordinat cerita ini kayak gimana. Jadi caranya kayak gitu, hitung koordinatnya. Fungsinya apa buat koordinat ini? Kita bisa tahu ini cerita ini kira-kira mirip sama cerita yang mana sih. Misalnya ini ada cerita, misalnya bentar. Ini ada Fox, oke. Oh, ini paling gampang begini. Ada Tale of Magic, ada Animal Tale. Ini ada 2 jenis cerita ya. Ada yang magic contohnya Cinderella tuh magic. Ada yang cerita binatang. Ini ada 2 jenis cerita ya. Ada cerita magic sama binatang. Nah, dari koordinat ini kita bisa tahu sebenarnya cerita yang mana cocoknya sama satu kelompok dengan cerita yang mana. Ini caranya dari koordinat ini. Terus kita bisa lihat ini ETU topik, ada ATU type juga. Di sini ada supernatural, white animal, supernatural, domestic animal. Ini lebih banyak nih ininya ya. Pembagiannya ini cuma 2 nih. Yang di sini lebih banyak pembagiannya. Nanti kita akan melakukan eksperimen. Dari koordinat ini kita bisa klasifikasiin cerita ini kategori yang mana. Kira-kira kayak gitu. Dan teknik yang sama, teknik yang kira-kira kayak gitu dipakai di ChatGPT hari ini. Jadi tekniknya kira-kira kayak gini sih ChatGPT. Jadi kalau kita masukin satu prompt, dia akan nyari dari koordinatnya. Kira-kira cocoknya sama yang mana sih? Gitu. Dari koordinat dia mainannya. Jadi mainnya koordinat banget sih sebenarnya. Dan ini kita biasanya nyebutnya embedded. Embed. Kita nge-embed, kita dapetin vektor. Makanya kalau kita mainan ChatGPT segala macam, ada RAG, Retrieval Augmented Generation, dia punya vektor database. Vektor tuh yang ini maksudnya. Vektor tuh ya. Jadi vektor kan ada arahnya ya. Cuman koordinatnya bukan X, Y, Z. Koordinatnya ya kata ini ada angkanya, makanya namanya vektor. Kira-kira gitu ya. Oke. Jadi ini fungsinya baru sampai sini doang nih. Jadi dari korpus, pre-process text, back of words, keluar koordinatnya, kita lihat di sini koordinatnya seperti apa. Oke, kita lanjut ya. Ini kita buang dulu, kita lanjut. Proses ceritanya saya di mana. Oke. Text processing udah, back of words udah. Sekarang kita lanjut ke concordance. Oke. Nah, ini coba kita lihat. Saya nggak tahu nih esensinya nggak jelas. Jadi kita coba aja ya percobaan. Ini Concord, kalau ini udah dari korpus sampai cloud ngerti.
Corpus dikirim ke concordance, digabungin dari data cloud ini kita bisa ngelihat yang sering muncul yang mana sih sebenarnya, kira-kira kayak gitu. Coba kita lihat, ini masih yang green tail selected, jadi masih cerita-cerita Disney tadi. Coba kita lihat di korpusnya sih gampang, nanti yang nomor satunya set kalau nggak salah. Oh kan, set, king, oke, set, when, come, king, little, kayak gitu ya. Ini kata yang sering munculnya. Nah, sekarang kita lihat di yang kemunculan itu di mana. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Oke, king munculnya, king had promised that who. Ini kingnya muncul di mana? Di banyak kalimat king munculnya di mana? Nah, di sini, dari sini kita bisa ngelihat ini sebenarnya. Apa sih? Konteksnya kira-kira kayak gini. Ya, ini kita bisa lihat konteks sih sebenarnya. Coba kita klik di sini. Bisa dikecilin nggak ya? Nih. Kalau nomor words-nya saya gedein, tambah kecil sih. Makin panjang ya. Saya kecilin, udah nggak bisa. Polnya segitu. Harus ginilah kira-kira. Ya udah. Oke. Ups, salah. Maksudnya saya pengen ngeluarin corpus viewer juga. Jadi kelihatan di viewer juga. Bisa kelihatan nggak? Ini saya lagi eksperimen yang sekarang sih. Kalau saya pindahin, ini kan di sini ya, saya geser dulu ya. Jadi nggak kelihatan. Oke. Kalau saya pindahin ke sini, ini kelihatan, ini berubah nggak ya? Ini a tale about boy who won forth to learn what fear was. Kalau saya klik ke sini, berubah dia. Jadi ini yang concursus di cerita yang itu, yang ini cerita di Beer Rose. Kalau saya klik lagi ke bawah, klik yang ini ceritanya di Cinderella. Jadi kira-kira kayak ginilah. Ini yang sering terjadi di Cinderella adalah King held dance with King, the Dirt King son came, kayak gitu. Yang ini beda, daughter dinner gitu. Jadi kita bisa ngelihat kira-kira tentang apa sih yang King. Coba kalau kita rubah di sini. Ini tadi King ya, kalau kita rubah sama apa? Little. Oke, kalau kita select little, warna merah jadinya. Kita bisa lihat efeknya kayak gimana little. Nih kelihatan. Gitu. Oke, jadi kita bisa, ini buat teknik analisa sih. Di sini ada word cloud, di sini concordance munculnya di mana dalam dokumen, kita bisa baca dokumennya langsung, ceritanya bisa baca di sini. Saling berhubungan semua satu sama lain. Oke, kira-kira gitu ya. Oke, ditutup. Saya akan example workflow lagi. Kita akan melihat back of words sudah, concordance sudah. Kita lihat kira cluster pengelompokan dalam ini ya, si teks. Oke. Ini sama, korpusnya ini cerita Disney. Preprocess text itu buat ngilangin and kata penghubung dihilangkan, terus kita bikin koordinat di sini back of words. Kemudian kita mengelompokkan berdasarkan koordinat yang didapat dari back of words, kira-kira kayak gitu. Kita bisa lihat klasternya di sini. Nah, ini klasternya di sini. Ada kelompok animal tales daerah sini, ada kelompok magic tales daerah sini. Ini kelihatan ada dua klaster gede sih sebenarnya. Ini ada magic tales, bawah tuh banyaknya animal tales. Kelihatan ada klasternya. Cuman kadang-kadang keselip magic tales di sini. Nah, sekarang kita pengen tahu makhluk apa ini. Kalau kita bisa juga ngeplot
dua dimensi dari makhluk-makhluk ini. Nah, ini dua dimensinya kita bisa lihat sih sebenarnya. Colornya bisa tergantung ATU topik atau ini ATU doang. Apa juga? Oh, ini kelihatan nih. Ini yang lebih ini ya, lebih spesifik. Dia kalau ATU yang satu cuma dua, cuman magic sama animal. Oke, ada magic sama animal. Kemudian kalau yang satu lagi lebih banyak di sini, ada domestic animal, ada animal, supernatural helper, supernatural power, segala macam. Jadi kelihatan yang paling banyak berhubungan satu sama lain adalah yang ini ke sini, supernatural adversaries, kemudian helper ada jauh. Ini yang saling dekat di sebelah sini nih. Other animal, yang ini warna biru ini wild animal, domestic animal. Tapi nggak tahu saya urusannya apa. Ini harusnya dipakai buat nebak sih sebenarnya, kalau saya akan pengen nebak aja. Oke. Ini cuma ngelihat kelompok. Kalau di sini intinya ngelihat kelompok doang sih. Nah, bisa kita klik di sini, nanti kita bisa lihat di korpusnya. Ini pasti ceritanya tentang ini semua nih. Animal, ini animal, ini animal, ini animal, ini. Nanti dibaca-baca, bisa dibaca sih. Oke, ini animal semua. Kalau kita ganti, klasternya kita ganti, kita naik ke atas klasternya ke sebelah sini misalnya. Ups, salah. Ini magic. Ini langsung ke bawah, dapat tuh yang bawah-bawahnya juga dapat nih. Saya pengen kelompokin yang ini doang gitu. Ternyata nggak bisa dapet yang ke bawah-bawah juga. Ya udah, kira-kira kayak gitulah. Tapi ini intinya dia melakukan clustering dengan cara dia ngitung distance ini, buat ngitung ininya ya. Menghitung koordinatnya tadi. Gitu. Oke, ini saya tutup dulu. Saya buang semuanya. Coba kita sekarang lihat contoh yang lain. Yang menarik buat nebak ini sih sebenarnya. Backover text prediction. Ini udah. Sekarang coba kita lihat yang ini. Nah, ini mulai melakukan prediksi sih sebenarnya. Perhatikan dia makainya logistic regression, bukan linear ya. Kenapa dia pakai logistic regression? Soalnya saya harus ngasih lihat korpusnya lagi. Data table. Oh, jangan data table. Pusing dia kalau data. Bisa nggak data table? Coba lihat. Oh, bisa. Oke. Kita lihat pakai data table saja. Kenapa kita bisa pakai logistic regression? Karena ininya ini cuman dua nih. Tales of Magic sama Animal Tales. Jadi cuma dua di ATU topicsnya, cuma dua klasifikasi. Karena dia klasifikasinya dua, kita bisa pakai logistic regression. Kalau klasifikasinya banyak, kita agak berat pakai logistic regression. Kita bisa pakai random forest, gitu ya. Tapi ini data yang kita analisa bukan angka ya, kita analisanya teks bentuknya. Jadi kita analisa teks ke teks. Jadi cerita terus klasifikasi dengan bentuk kata-kata. Kalau kita lihat errornya, kelihatan presisinya 92,6%. Jadi oke banget sih, dengan catatan bahwa yang kita analisa adalah si teks. Kalau kita ganti ini, saya akan analisa, nggak bisa ya. Dia cuma bisa itu aja. Ya udahlah. Itu ya. Wah, lama nih. 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 100. Oke. Sekarang coba kita lihat di confusion matrix. Ini kelihatan actualnya animal tales, hasil prediksinya animal. Ada
actual tendinous nggak ada, semuanya berhasil. Yang animal tales gampang dideteksinya. Karena semua cerita yang animal rata-rata animal. Yang masalah adalah cerita-cerita yang magic. Ada 22 ada 26 sebetulnya totalnya yang magic, cuman 4 disangkanya animal. Sama si predictionnya disangkanya animal, padahal dia sebetulnya magic. Kayak Cinderella tuh magic ya kategorinya. Nah, ini teks loh yang kita analisa, bukan angka di sini. Kita analisa teks, bisa errornya kayak gini juga. Nah, si LLM, ChatGPT segala macam kita analisa teks sih sebenarnya. Jadi bisa errornya bisa kayak gini-gini sih, bisa salah klasifikasi. Oke. Dan kita bisa baca nanti tulisannya, korpusnya kita baca. Caranya adalah masuk sini, kita klik yang ini. Nah, kita baca di sini. Ada 4 yang salah error. Little Red Riding Hood itu mainnya dengan Big Bad Wolf. Jadi ada binatangnya di situ. Ada anak kecil namanya Red Riding Hood. Terus yang jahatnya namanya Big Bad Wolf. Jadi ini kecampur antara magic sama apa sih namanya? Hewan. Mother Hole tuh apa? Nggak tahu nih. Mother Hole, baru tahu. Saya belum pernah baca cerita yang ini. Elf sama Shoemaker juga nggak tahu. Elf tuh kalau nggak salah ini ya. Nggak tahu lah. 3 languages, tengah arti. Oh, ada frog. Ada dog, frog, bird. Ini yang bikin kacau nih. Jadi kecampur antara animal sama magicnya kecampur. Kira-kira gitu. Oke, makanya dia bingung. Dia bingung di sini. Itu. Oke, jadi itu yang namanya klasifikasi teks kira-kira kayak gitu. Oke, ini buang dulu. Example workflow lagi. Kita coba lihat. Back of words udah. Text precision udah. Sekarang author prediction. Kita memprediksi si siapa yang ngomong. Nah, ini yang seru ini adalah Twitternya Donald Trump sama Hillary Clinton. Ini tahun berapa sih waktu mereka bertanding buat jadi presiden? Yang menang Donald Trump kalau nggak salah, bukan Hillary-nya. Oke. Kita reproses, kita buang stopwatch-nya. Terus karena ini kita analisa Twitter, kita buang-buangin ininya ya. Huruf-huruf yang nggak jelas kayak gitu dibuangin. Terus udah, ini yang kita analisa kayak gitu. Nah, sekarang kita bikin back of words, kita hitung masing-masing kata munculnya berapa kali. Nah, cuman yang di sini kita sampling ya. Oh, kita sampel aja untuk mempercepat evaluasi. Kita sampel karena banyak banget datanya. Ada 6.000. Diambil cuma 20%, jadi cuma 20% dari 6.044 diambil 1.289. Jadi kita nggak ngambil semuanya, cuma sedikit aja. Kemudian kita coba nganalisa algoritma mana yang lebih cocok buat analisa data seperti itu. Kalau di sini kelihatan yang paling cocok adalah Random Forest. Oke. Random Forest dapat 92%. Berhasil, naive bias 89, logistic regression 78. Yang sebelum-sebelumnya logistic regression tinggi ya. Kalau di kasus ini yang paling tingginya random forest. Ini kalau mau boleh jujur, saya kalau udah nganalisa teks paling sukanya sama random forest karena kemungkinan gagalnya lebih dikit ya. Jadi random forest lebih bagus sih buat nganalisa tulisan. Itu macam-macam sih sebenarnya. Untuk kasus ini dia tulisan bagus banget. Oke. Dari sini kita bisa tahu bahwa yang algoritma yang bagus random forest. Selesai sampai titik ini. Coba kita buang dulu. Nanti bisa balik lagi kalau mau isengin. Kita lihat contoh yang lainnya lagi. Jadi caranya cuma mainnya gini-gini doang sih. Ini author prediction udah. Oh, oke. Nah, kita bikin gombal nih sekarang. Kita akan melakukan pergombalan. Jadi kita tahu
Random forest itu paling bagus buat kayak gituan. Coba bisa nggak kita nganalisa Twitter? Bentar. Ada lagi nggak? Contohnya cuma segitu. Habis masa. Hierarchical auto prediction. Oke. Jadi cuma segitu ternyata. Cuma segini aja. Oke, sekarang kita akan ambil random forestnya, kita ambil. Oke. Ini samplernya 20%. Saya akan naikin samplernya ke 80%. Oke. Jadi saya punya data sampler 80%, sisanya buat tes sih sebenarnya. Jadi saya akan masukin ke random forest datanya. Oke. Output random forest kita punya model. Nah, sekarang kita mau prediksi. Kalau omongan seperti ini siapa yang ngomong sih? Kira-kira gitu cara berpikir, cara ngomongnya dalam bahasa manusia kira-kira gitu. Jadi kita bisa prediction. Jadi kira-kira ini data dibagi dua ya. Ada 80% buat training data sampel, masukin ke random forest, kita dapetin model dari sini, terus nanti dari sini saya masukin ke sini, jangan data sampel, saya ganti, saya remaining data. Oke, ini yang kita kirim ke sana. Ya, data samplernya masuk ke dalam random forest. Oke, nah di sini, ini oke dulu. Di sini, di prediction kita punya data sama kita perlu model. Modelnya diambil dari random forest. Oke. Nah, di sini kita mau bandingin nih. Mana yang benar. Oke. Ini ada kata-kata konten. Oke. Di sini source URL-nya semua Twitter. Ini adalah tweet-tweetnya. Ini Twitter, tweet semua. Nah, real author-nya Donald Trump. Hasil prediksinya random forest kayaknya ini Donald Trump deh. Ini dia bilang nih, kayak random forest bilang ini Donald Trump. Yang benernya Donald Trump. Jadi bener. Hillary di sini Hillary Clinton, di sini Hillary Clinton. Ini jadi kita lihat di sini Donald Trump, di sini Donald Trump. Cuman ada errornya, masih ada error sedikit 0,37. Tapi ini Donald, Hillary, real Donald Trump. Jadi nggak ada yang salah. Coba nggak ada yang salah ya. Gue pengen cari yang salah sih sebenarnya. Hillary ini nggak ada yang salah. Bener semua, kurang ajar. Cuman ada error sedikit dari sisi, ini kan ada nilainya ya. Nilainya, oh ini salah nih. Ini salah nih. Yang benarnya Donald Trump, yang ngomong itu Hillary. Menurut si random forest. Jadi ini salah satu. Bisa dilihat terus sih ke bawah-bawah segala macam, nanti kelihatan. Oke. Jadi kelihatan dengan cara itu kita bisa ngira-ngira. Yang ngomong ini siapa sih? Gitu. Ini dipakai banget untuk menganalisa media sosial sih sebenarnya. Kalau kita pengen ngelihat media sosial siapa ngomong apa, nah mainnya gini. Nah kalau di media sosial teknik ini dipakai bukan cuman buat analisa seperti ini kita analisa lebih kacau sih media sosial. Sarannya gini deh, kalau ini kan udah habis nih semua example, kita bisa ngomong yang ngaco-ngaco nih sekarang. Kalau mau gombal silahkan masuk ke sini, ke Google Drive. Kalau nggak ngetik aja langsung lah biar bisa ngelihat sekalian. s.id/free OWP ebooks. Jadi tolong masuk ke situ. s.id free OWP ebooks, di enter. Kita akan masuk ke Google Drive-nya saya. Kemudian di sini ada buku buat nganalisa media sosial. Pakai AI. Mana sih? Ini dia. Ini ya, yang ini memanfaatkan AI untuk menganalisa medsos sih sebenarnya. Bisa masuk ke tadi ya, s.id/free-owp-ebooks. Nanti di sini ada pemanfaatan AI untuk menganalisa media sosial. Silahkan diambil itu. Kemudian di sini saya akan
masuk yang nggak usah saya download, yang udah ada di saya aja. Ini ada sini, coba. Ini dia. Jadi kita bisa nganas. Ini yang lebih kompleks ya. Yang tadi kita nganalisanya pakai ChatGPT. Kita nganalisanya pakai Orange. Nah, di sini kita makainya antara ChatGPT sama Python. Ini kalau ngelihat yang gilanya ada di bawah sini nih. Ini cara teknik buat data scraping yang pakai Python gimana. Ini pakai Playwright. Terus downloadnya kayak gimana aplikasi. Jadi bisa dibaca di sini. Ini yang ribet pakai Python-nya. Oke. Kalau mau gampang, analisanya bukan pakai Python. Kalau kita mau iseng-iseng aja, kalau Python kalau kita analisanya periodik dan banyak datanya Python sih. Tapi kalau nggak mau pusing kepala, kita bisa pakai ChatGPT aja. Oke. Jadi silahkan di-download, dibaca-baca. Di sini ada kisah-kisahnya, kenapa kita perlu melakukan itu. Ini ada pengenalan AI untuk analisa konten digital. Kita bisa pakai LLM, ChatGPT. Kita bisa bandingin juga antara yang AI sama analisa manual. Terus jenis media atau data, ada yang Twitter, TikTok, Instagram, Facebook. Ada yang media online, berita, blog, forum. Ada yang dari chat di WhatsApp, terus di Telegram, email, dan sebagainya. Ini terutama yang bawah ini buat saya gedein lah biar ada lihatnya enak. Jadi yang ini, yang chat urusan pelanggan, kita pengen tahu komentar pelanggan tentang produk kita misalnya. Oke. Jadi tanpa melakukan survei, kan seringkali sih produk survei di lapangan. Dari situ baru kita ngambil kesimpulan, oh oke, customer suka apa enggak terhadap produk kita. Nah, kalau ini kita pakai AI buat klasifikasi seperti itu. Bisa juga dari berita, bisa juga dari komentar orang di Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Oke. Kalau yang ini kita nanti ada scriptnya buat apa? Buat download datanya segala macam. Nah, di sini contoh buat analisa pakai AI-nya sih. Oke. Kita bisa ngelihat. Saya akan coba pakai paling gampang sih, kita akan langsung pakai ini aja ya, ChatGPT. Contoh implementasi dengan ChatGPT. Analisa krisis reputasi lewat Twitter, deteksi kelompok ekstrim soal keresahan publik, pakai ChatGPT bisa juga. Kenapa ada yang kayak giniannya? Karena materi ini dipakai buat ngasih training TNI sih. Jadi ini saya pakai buat ngasih training TNI karena mereka, Pono ajarin dong buat nganalisa medsos pakai AI. Ya udah, gue bikinin dah. Cuman kalau ini TNI, kalau disuruh ngoding pingsan, ya udah. Kalau dia suruh nembak bisa, suruh ngoding pingsan. Jadi daripada pingsan, saya pakai ChatGPT aja buat nganalisa. Oke, jadi langkah-langkahnya bisa kita lihat. Kita gunakan fitur pencarian di Twitter, ada beberapa kunci, nama organisasi atau isu, pilih tweet seruan, provokatif saya, simpan tweet itu, kemudian mulai pakai ChatGPT. Oke. Prompt-promptnya bisa kayak gini sih untuk deteksi kelompok ekstrim. Berikut ini adalah tweet-tweet yang menyerang organisasi kami secara terbuka. Tolong identifikasi pola ujaran-kebencian, seruan kolektif, narasi yang dominasi kelompok tertentu itu. Ya, kita bisa ngecek nih, pakai Twitter langsung ya. Twitter. Bisa dipraktekin, gampang banget sih prakteknya. Kalau pakai ini gampang ya. Kalau pakai apa sih, pakai ChatGPT mah nggak susah. Jadi di ChatGPT yang saya itu ada search webnya sih. Jadi bisa masuk ke Twitter dan sebagainya. Di sini saya akan search kata kuncinya misalnya apa? Gibran misalnya. Gibran. Saya nggak mau baca. Tweetnya males bacanya. Jadi ini kan tweetnya saya males bacanya. Oke. Jadi caranya adalah saya ambil aja kata-katanya ya. Bisa nggak diambil? Jangan. Itu jadi satu tweet doang. Bisa nggak saya ambil? Klik di sini, saya select all. Ini jadi ambil semua. Gimana cara ngambil semuanya ya? Paling enak sih pakai coding, cuman ini kan kagak pakai coding.
bisa nggak saya klik semuanya? Ini saya ambil, termasuk yang kayak gini-gini keambil ya. Who to follow, Anggara, Bang Ipung, Agus Budi Prasetyo, Pak Agung ya. Pak Agung, ini ada top latestnya keambil juga. Jadi kan cuma dikit ya. Ini kebanyakan yang teksnya doang. Ini saya copy. Oke. Saya masukin ke sini. Nih. Ini udah diambil. Harusnya sih ini dibuang nih. Top latest, ini dibuangin kayak gini. Ini dibuangin lah. Oke. Deh, ini top view keyboard press question mark, ini buang juga nggak penting. Jadi, tapi ini buangnya manual, harusnya sih pakai coding ya. Di screenshot gitu nggak bisa, bukan nggak bisa, screenshot bisa. Cuman kan dapatnya cuma satu screen. Saya kan pengen dapat semua obrolan, makanya saya select all. Nggak screenshot, sengaja biar dapat semuanya. Gitu ya. Udah dapat semuanya, misalnya dapat. Nah, sekarang saya kasih tambahin kata-kata di atas. Oke. Di atasnya saya kasih kata-kata. Yang tadi, mana tadi teh? Ada di mana sih? Mana ya? Sini ya? Bukan. Mana sih? Ini ya? Bukan. Mana sih tadi? Tulisannya gue ambil dari mana nih? Ini bukan. Ini ya. Oke, ini. Saya ambil nih. Oke. Gini aja udah. Apa pemetaan jenis keresahan politik bisa juga. Jadi ntar kita bisa masukin beberapa prompt sekaligus. Ini kan kelompok ekstrim, keresahan publik, analisis nada sama framing. Ini masing-masing bisa ngeluar hasil yang beda-beda ya. Jadi datanya sama, tapi dia nganalisa dari beberapa sudut yang beda jadinya. Nah, ini kayak saya akan nganalisa dari sudut kelompok ekstrim. Ini kelompok siapa sih sebenarnya yang brengsek gitu kan. Ya, diginin aja. Tapi kalau mau bagus sih harusnya tweetnya banyak sih. Jadi kita harus, paling enak kalau udah banyak tuh harus pakai program. Tiap misalnya 2 jam sekali ngambil apa segala macam. Nah, ini saya apa adanya saya paste di sini. Oke. Ini buang nih, salah nih pasti. Berikut adalah tweet yang bilang organisasi kami secara terbuka. Nih gini ya. Ini kutipnya saya buang lagi lah. Deh, paste. Nanti kita bandingin beda tweet, beda hasil, beda prompt, beda hasil ya. Ini udah. Deh. Oke, cari dah. Jawab dah. Kira-kira gitu. Oh, dia sekalian nyari ke webnya sekalian ini. Beberapa pola komunikasi dalamnya bisa tidak secara mengandung ucapan. Pola komunikasi sarkasme, sindir. Gibran adalah official bitot. Ngehinanya parah banget. Sebagai presiden ini gue jadi ngerti. Aduh, parah banget ya. Ujaran kebencian tidak menggunakan bahasa yang eksplisit, mengandung ujaran kebencian yang berlaku. Jadi nggak ada yang kebencian berdasarkan hukum, jadi nggak bisa ditangkap nih sebenarnya. Tidak terdapat ajakan eksplisit melakukan tindakan, tidak terdapat ajakan eksplisit melakukan tindakan kolektif terhadap Gibran organisasi terkait. Sebagai besar percakapan cenderung negatif, 63% negatif, 32% positif, 5% netral. Tidak terindikasi. Oke. Tidak pola komunikasi yang digunakan kritik tajam sendiri terhadap Gibran. Nah, ini tampaknya dulu kritik wakil presiden. Nah, udah, ini dapat nih satu. Dengan ya, perintah yang itu ya. Nah, kita ganti perintahnya iseng aja nih. Pemetaan keresahan publiknya. Oke. Apakah berkait keadilan, diskriminasi, kegagalan pelayanan, atau pelanggaran nilai moral, beri contoh dan kelompokan. Bisa digini juga sih. Jadi cuma gini aja. Atau ini kalau ini kayaknya nggak ada ya. Lebih ke arah sini. Apakah ada cenderungan salah? Bisa, yang ini aja dah. Kemungkinan bisa dapat sesuatu. Yang ini kayaknya rada susah. Kayaknya netral-netral aja sih bagian yang itunya. Nih kita paste di sini. Sekarang kita copy paste lagi semuanya. Jadi cara mainnya gini doang sih sebenarnya. Coba kita lihat
efeknya. Jadi kita cuma ganti prompt aja dengan data yang sama, promptnya beda, minta ChatGPT nganalisa dengan prompt yang beda ya, gitu. Kalau mau iseng, bisa ngerjain sendiri juga sih, buat kegiatan iseng. Nada gaya bahasa. Wah, langsung sih ini muncul melulu nih, siapa nih? Ini bisa hati-hati ya, kalau udah kayak gini kita bisa profiling orang loh. Jadi kita profiling nih, Ezel Kristiani itu siapa sih? Gitu ya. Contoh sarkasme yang menggabungkan humor dan kritik tajam, kemampuan penggunaan fasa seperti Gibran pasti bangga kwek oleh Kowalski menunjukkan seharusnya probability secara tidak langsung. Jadi mainnya tidak langsung direct gitu ya. Kalau direct kita bisa ditangkap soalnya. Saya bentuk sindiran menyakitkan golongan gaya lebih kasar daripada ironi dan sinisme. Nah udah, nih baca-baca aja deh. Gitu. Wah ini pun, jadi ada 3. Sarkasme, emosional provokatif, rendahin. Pola komunikasi yang digunakan, akhirnya humor, sarkasme, bahasa yang muncul emosi, dan informasi yang belum terverifikasi. Yang ini bahaya nih. Jadi bahaya kalau kita ngomong sesuatu nggak punya dasar, nggak punya bukti. Jangan sampai kayak gitu dah. Jadi jangan, ini apalagi main di Twitter dan sebagainya ya, di media sosial. Kalau kita nggak punya bukti, nggak usah ngomong. Soalnya berabe urusannya kalau kita sampai kena, udah kena dah lu, berabe urusannya. Tapi ini nggak ada yang sesuatu yang horor banget, nggak ada sih sebenarnya. Coba kita cari lagi, ada yang lucu nggak ya? Saya pun cari yang lucu doang. Nah ini keren, berdasarkan analisis ini tindakan komunikasi seperti apa yang sebaiknya diambil oleh organisasi untuk meredam isu dan menggunakan repository. Tolong sesuai dengan jenis kesalahan yang. Nah ini keren karena kita minta masukan langkah untuk meredam. Nah ini pihak Gibrannya butuh seperti ini sih sebenarnya. Ini saya ambil, pasti. Yalah. Salah pencet. Mana sih tadi? Nih. Oke. Tolong sesuaikan dengan, jadi minta tindakan komunikasi apa untuk melihat. Ini keren ini. Ini kalau dari sisi ini harganya mahal sih sebenarnya kalau udah kayak gitu. Jadi orang-orang komunikasi dibayar buat seperti itu. Jadi kalau mau pindah jurusan ke komunikasi, mereka dapat duitnya dari kayak ginian. Jadi kalau ada perang komunikasi, kita harus bikin narasi seperti apa untuk melawan yang pihak sana. Ini identifikasi keresahan utamanya, sarkasme, legitimasi kemampuan, penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Nah, strateginya adalah respon cepat, transparan, berikan informasi yang tidak akurat, mencegah penyebaran lebih lanjut, gunakan saluran resmi. Bisa organisasi, yang memastikan kredibilitas informasi. Aktif di media sosial, oke. Terus berinteraksi dengan audiens, beri komentar, pertanyaan. Jadi kalau ada yang posting itu di reply sih sebenarnya, tapi reply harus baik-baik ya. Tapi kecenderungannya di internet mah, netizen mah di reply malah dihajar habis yang reply. Jadi reply-nya harus hati-hati juga. Kampanye positif, seperti prestasi, inisiatif positif, segala macam, libatkan influencer. Ini mahal banget harganya influencer, saudara-saudara. Pendidikan publik, program AI di kurikulum dalam pendidikan. Wow, ini si Bapak Wapres ngomongnya gini melulu, pantes ya. Terus dalam kebijakan, evaluasi, udah. Tapi ini dia bagus sih, dia ngasih saran langkahnya seperti apa di sini. Nah, tinggal kuat-kuatan, sanggup nggak seperti kalau saya bermain, kalau saya main biasanya caranya adalah sebelum kejadian, ini kuratif. Jadi kalau ada kejadian kita beresin tuh kejadiannya, itu kuratif. Kejadian disembuhin, itu cure, kuratif. Males banget. Tapi udah rusak dulu muka kita udah bopeng duluan, udah males. Jadi kalau saya main biasanya saya tidak akan kuratif. Saya berusaha preventif. Jadi caranya
kita posting sesuatu prestasi atau positif. Saya tidak melibatkan influencer karena nggak punya duit. Terus saya monitoring percakapan di internet, terus posting, bereaksi terhadap percakapan-percakapan itu. Jadi semuanya preventif banget. Ono geraknya kayak gitu. Dengan cara itu orang ngelihat Ono bagus-bagus aja sih. Jadi kalau ada orang yang ngaco, orang langsung tahu, enggak Ono ngomongnya kayak gini kok, yang benernya kira-kira kayak gitu. Dan itu yang Ono lakukan selama ini. Gitu. Jadi ini bener, tapi kalau udah kejadian rada berat ini kerjanya untuk ngalahin sentimen-sentimen yang negatif. Kalau mau enak sih kita preventif aja, ya udah kita dari awalnya posting prestasi, ngasih banyak hal yang positif, yang negatifnya susah masuk sih kira-kira. Jadi aura positif itu membuat aura negatif itu susah buat masuk. Kalau ini yang cerita ini sih siapa ya? Pokoknya urusannya urusan inilah religius. Oh iya, pokoknya ada orang itu waktu itu datang ke rumah lagi bercanda-bercanda ngobrol temen lah, kira-kira temen. Terus dia bilang, Ono, itu di belakang lu tuh ada yang ngikut, tapi dia haji, pakai pokoknya ini banget lah. Jadi itu yang membuat aura-aura positif itu, dan akhirnya bereaksinya positif semua. Dan orang yang ada kayak gituan biasanya aura negatif segen buat masuk gitu. Jadi cenderungnya kira-kira kayak gitu sih, gitu ya. Jadi mainannya kayak gitu. Ini bisa kelihatan cara Ono gerak di Twitter segala macam, kelihatan sih. Kalau mau gombal, lihat Twitternya Ono aja. Lihat Twitternya Ono ya, kita ngelihat aja nih. Negatifnya hampir nggak ada, asli. Hampir nggak ada negatif. Kita masuk Twitternya Ono aja. Kalau lihat postingnya kan, nih, besok, Kamis besok jam 1 ada ini cyber security. Yang nge-like aja lumayan. Ini ada tentang cara nulis skripsi. Ada yang repost. Ini ada yang repost. Kemudian ini ada yang kemungkinan bikin SLM, bukan LLM ya, pakai ulama. Jadi positif aja, nggak ada yang protes apa, kagak ada di sini mah, nggak ada, asli. Ono mah nggak ada yang gitu. Makanya bingung lihat orang-orang. Ini kan positif aja semuanya. Hampir nggak ada yang negatifnya. Gitu. Jadi ini buat masukan kalau mau mainan media sosial sih ya. Kira-kira gitu. Oke, udah mau jam 9, udah capek. Ngomong 2 jam capek lumayan juga. Oke, saya cukupkan sekian dulu aja.